Topik utama materi diskusi kelompok kami terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu pengertian teori antrian, yang kedua pentingnya teori antrian dalam riset operasi, yang ketiga jenis-jenis sistem antrian dan notasi Kendall, yang keempat parameter dan rumus dasar, yang kelima contoh aplikasi praktis, yang keenam contoh studi kasus, dan yang ketujuh kesimpulan. Baiklah, saya akan menyampaikan apa itu teori antrian. Teori antrian adalah cabang matematika terapan yang mempelajari perilaku dan karakteristik sistem antrian. Kata antrian mengacu pada situasi di mana pelanggan, yaitu manusia, benda, data, atau lainnya, yang menunggu untuk dilayani oleh sumber daya terbatas seperti kasir, server, atau jalur produksi. Kemudian, mengapa teori antrian penting dalam riset operasi? Jadi, teori antrian penting dalam riset operasi karena membantu memahami, menganalisis, dan mengoptimalkan sistem yang melibatkan proses antrian. Sistem antrian terjadi di berbagai bidang seperti layanan publik, manufaktur, transportasi, dan teknologi. Dalam riset operasi, teori antrian digunakan untuk memodelkan dan meningkatkan efisiensi sistem dengan cara meminimalkan waktu tunggu, mengurangi biaya operasional, dan memastikan penggunaan sumber daya yang. Adapun jenis-jenis sistem antrian. Yang pertama yaitu sistem antrian MM1. Sistem ini adalah salah satu model antrian paling dasar dan sederhana dalam teori antrian. Model ini digunakan untuk mempelajari sistem pelayanan dengan satu pelayanan atau single server, di mana kedatangan pelanggan dan waktu layanan mengikuti distribusi probabilitas tertentu. Contoh pengaplikasian jenis antrian ini yaitu pada ATM bank, pusat informasi, dan loket tiket tunggal. Formula penting pada sistem antrian ini yaitu ada panjang rata-rata antrian dan waktu rata-rata dalam antrian. Yang kedua yaitu sistem antrian MMC. Sistem ini menyatakan kedatangan pelanggan mengikuti distribusi Poisson, sedangkan waktu layanan mengikuti distribusi eksponensial. Dan C merupakan penandaan bahwa jumlah pelayanan lebih dari satu. Contoh pengaplikasian jenis antrian ini terdapat pada loket check-in, supermarket, dan rumah sakit. Formula pada sistem ini yaitu ada probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, probabilitas bahwa semua pelayan sedang sibuk sehingga pelanggan harus menunggu dalam antrian, dan jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian. Selanjutnya yaitu notasi Kendall. Notasi Kendall adalah sistem penamaan standar untuk mendeskripsikan berbagai jenis model antrian yang memperhitungkan pola kedatangan, pola pelayanan, jumlah pelayanan, kapasitas sistem, populasi pelanggan, dan disiplin layanan. Notasi ini pertama kali dikenalkan oleh David G. Kendall pada tahun 1953. Sistem antrian direpresentasikan dengan notasi A, B, C, K, N, dan D yang memiliki arti untuk setiap notasinya. Kemudian adapun aturan dalam melayani pelanggan, misalnya yaitu FIFO yang merupakan first in dan first out. Kemudian ada LIFO yaitu last in dan first out, dan SIRO yaitu service in random order, dan PR yaitu priority service. Jenis-jenis sistem antrian yang ketiga yaitu ND1. Model ini digunakan untuk situasi di mana kedatangan pelanggan masih mengikuti distribusi Poisson atau Markovian, tetapi waktu layanan pelanggan dapat memiliki distribusi general. Artinya, waktu layanan tidak harus eksponensial dan jumlah pelayanan tetap satu. Contoh pengaplikasian sistem ini terdapat pada pemrosesan data komputer, pelayanan rumah sakit, dan loket pendaftaran. Formula penting pada sistem ini yaitu jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian, total jumlah pelanggan di sistem baik dalam antrian maupun sedang dilayani, dan waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian. Kemudian jenis yang keempat yaitu sistem antrian MM tak berhingga. Adalah jenis antrian di mana jumlah pelayan dianggap tidak terbatas. Setiap pelanggan yang datang langsung dilayani tanpa perlu menunggu dalam antrian karena selalu ada pelayanan yang tersedia. Model ini digunakan untuk sistem yang memiliki banyak sumber daya layanan seperti kapasitas jaringan komunikasi ataupun peladanan.
yang bersifat elastis. Formula dalam sistem ini yaitu probabilitas bahwa tempat N pelanggan sedang dilayani pada waktu tertentu, jumlah rata-rata pelanggan yang sedang dilayani, dan karena setiap pelanggan langsung dilayani tanpa menunggu waktu rata-rata di sistem hanya mencakup waktu pelayanan. Jenis-jenis sistem antrian yang kelima yaitu sistem MMCK adalah model antrian yang digunakan untuk menganalisis situasi di mana terdapat C pelayan dengan kapasitas maksimum sistem terbesar K pelanggan. Dalam model ini, pelangganan yang datang akan ditolak jika sistem sudah penuh atau jumlah pelanggan dalam sistem yang mencapai. Yang keenam yaitu sistem G1 adalah jenis sistem antrian di mana waktu kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan tidak harus mengikuti distribusi eksponensial ataupun Poisson, tetapi dapat mengikuti distribusi probabilitas umum atau general. Sistem ini memiliki satu pelayan yang melayani pelanggan satu persatu dengan disiplin layan tertentu. Selanjutnya yaitu komponen utama pada sistem antrian. Yang pertama yaitu tingkat kedatangan atau arrival rate. Tingkat kedatangan adalah rata-rata jumlah pelanggan atau entitas yang datang ke sistem antrian per satuan waktu. Misalnya, jika ada 10 pelanggan yang datang ke sebuah loket dalam 1 jam, maka tingkat kedatangannya adalah 10 pelanggan per jam. Yang kedua adalah tingkat pelayanan atau service rate. Tingkat pelayanan adalah rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh satu server dalam satuan waktu. Contohnya, jika seorang petugas dapat melayani 8 pelanggan per jam, maka tingkat pelayanannya adalah 8 pelanggan per jam. Komponen yang ketiga yaitu waktu tunggu atau waiting time. Waktu tunggu adalah rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian sebelum dilayani oleh server. Waktu tunggu menunjukkan seberapa lama seorang pelanggan perlu menunggu hingga mendapat layanan yang dapat menjadi indikasi tingkat kenyamanan atau efisiensi sistem. Komponen keempat yaitu panjang antrian. Panjang antrian adalah jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian untuk dilayani. Ini tidak termasuk pelanggan yang sedang dilayani, hanya mereka yang. Berikut adalah beberapa parameter dan rumus utama yang sering digunakan dalam teori antrian. Yang pertama adalah tingkat kedatangan, yaitu merupakan rata-rata jumlah pelanggan yang datang per satuan waktu ke sistem antrian. Yang kedua, tingkat pelayanan, merupakan rata-rata jumlah pelanggan yang dapat dilayani per satuan waktu oleh server. Yang ketiga, rasio pemanfaatan, menunjukkan tingkat penggunaan server dalam sistem antrian. Rumusnya itu Rho sama dengan lambda per C dikali mu, di mana lambda adalah tingkat kedatangan, mu adalah tingkat pelayanan, dan C adalah jumlah server. Yang keempat adalah probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0. Probabilitas bahwa tidak ada pelanggan dalam sistem, baik dalam antrian maupun dalam pelayanan. Rumusnya adalah P0 sama dengan 1 dikurang Rho. Rumus yang kelima yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem atau L. Menyatakan jumlah rata-rata pelanggan yang berada dalam sistem, termasuk yang dalam antrian dan sedang dilayani. Untuk rumusnya yaitu L sama dengan lambda dibagi mu dikurang lambda. Yang keenam yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian atau LQ. Menunjukkan rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian, tidak termasuk yang sedang dilayani. Untuk rumusnya adalah LQ sama dengan lambda kuadrat dikurang mu dalam kurung mu dikurang lambda. Yang ketujuh yaitu waktu rata-rata dalam sistem. Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem, termasuk waktu menunggu dan waktu dilayani. Untuk rumusnya, W sama dengan 1 dibagi mu dikurang lambda. Dan rumus yang terakhir yaitu waktu rata-rata dalam antrian atau WQ. Rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan menunggu dalam antrian sebelum dilayani. Untuk rumusnya adalah WQ sama dengan lambda dibagi mu dalam kurung
mu dikurang lambda. Aplikasi sistem antrian pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, layanan pelanggan. Contohnya pada bank dan kantor pos digunakan untuk mengatur jumlah teller atau petugas pelayanan agar waktu tunggu nasabah minimal dan pelayanan lebih cepat. Selanjutnya, contoh pada transportasi seperti di bandara, pengelolaan antrian di pemeriksaan keamanan atau check-in agar mengurangi waktu tunggu penumpang. Selanjutnya, contoh di sistem kesehatan di rumah sakit untuk manajemen antrian pasien di ruang tunggu atau fasilitas tertentu seperti ruang radiologi atau laboratorium. Izin perkenalkan, saya Muhammad Hekalidi akan menjelaskan mengenai contoh studi kasus dan penyelesaiannya dalam sistem antrian atau teori antrian. Untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem antrian, maka diperlukan suatu studi kasus dan penyelesaiannya. Studi kasus yang digunakan pada kali ini yaitu seorang pemilik toko buku AA di Jatinangor ingin mengetahui dan menganalisis pelayanan kasirnya. Ia menyewa seorang konsultan untuk menganalisis antrian di kasir toko buku. Diketahui toko buku tersebut mempunyai 3 kasir untuk melayani pembeli. Diketahui waktu rata-rata yang digunakan untuk melayani seorang pembeli yaitu 5 menit per orang dengan mengikuti aturan distribusi eksponensial negatif. Diketahui tingkat kedatangannya yaitu 21 orang per jam mengikuti distribusi Poisson. Pada studi kasus ini, konsultan tersebut diminta untuk memecahkan berbagai persoalan mengenai antrian tersebut, antara lain yaitu berapa rasio pemanfaatan server, berapa probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, berapa jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam antrian, berapa jumlah pelanggan yang diharapkan menunggu dalam sistem, berapa waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama menunggu dalam antrian, dan berapa waktu yang diharapkan pelanggan selama di dalam sistem. Untuk menyelesaikan studi kasus tersebut, pertama-tama kita harus mengetahui jenis sistem antrian yang digunakan pada studi kasus atau persoalan tersebut. Pada studi kasus atau soal tersebut, dapat diketahui bahwasannya toko buku tersebut mempunyai 3 buah kasir, yang dimana berarti server lebih dari 1. Lalu diketahui waktu rata-rata untuk melayani seorang pembeli yaitu 5 menit per orang dengan mengikuti aturan distribusi eksponensial negatif. Dan tingkat kedatangannya yaitu 21 orang per jam dengan mengikuti distribusi Poisson. Berdasarkan hal-hal atau data yang diketahui pada studi kasus tersebut, dapat diketahui bahwasannya studi kasus tersebut menggunakan sistem antrian MMC. Sistem antrian MMC yaitu sistem antrian yang menggunakan distribusi Poisson dan distribusi eksponensial. Notasi MMC yaitu berarti M pertama itu menunjukkan pola kedatangan atau arrival pattern yang mengikuti distribusi Poisson. M kedua yaitu menunjukkan bahwasannya pola pelayanan atau service pattern-nya mengikuti distribusi eksponensial. Lalu C yaitu jumlah server atau kasir, yang dimana pada persoalan ini jumlah kasir yaitu 3. Maka dapat disebutkan bahwa jenis sistem antrian yang digunakan pada persoalan ini yaitu antrian MM3 atau MMC. Balik kepada pertanyaan dari persoalan tersebut, yaitu pertanyaan pertama, berapa rasio pemanfaatan atau utilization factor di dalam sistem? Diketahui, rumus dari rasio pemanfaatan yaitu tingkat kedatangan dibagi dengan jumlah server dikali tingkat pelayanan. Dan diketahui bahwasannya rasio pemanfaatan yaitu 0,5833 atau 58,3%. Berdasarkan hasil rasio pemanfaatan, dapat disimpulkan bahwasannya server dengan jumlah 3 masih cukup optimal untuk melayani pembeli. Lalu lanjut pada pertanyaan kedua, yaitu berapa probabilitas tidak ada pelanggan di dalam sistem? Probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem atau P0 didapatkan melalui rumus. Setelah dimasukkan data ke dalam rumus, dapat diketahui bahwa probabilitas tidak ada pelanggan di dalam sistem yaitu sebesar 0,1556 atau 15,6%. Dapat disimpulkan bahwa 15,6% kemungkinan tidak ada pelanggan di dalam sistem. Pertanyaan ketiga yaitu jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian atau LQ.
Dalam perhitungan LQ didapatkan bahwasannya LQ sama dengan 0,4708. Dapat disimpulkan bahwasannya jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian yaitu 1 pelanggan per jam. Lalu pertanyaan keempat yaitu berapa jumlah rata-rata pelanggan di dalam sistem atau L. Rumus jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem yaitu L sama dengan LQ ditambah tingkat kedatangan dibagi tingkat pelayanan. Didapatkan bahwa L sama dengan 2,2208 atau dapat disimpulkan bahwasannya terdapat 2 atau 3 pelanggan di dalam sistem setiap jamnya. Lalu pertanyaan kelima yaitu berapa waktu rata-rata dalam antrian atau WQ. WQ sama dengan LQ dibagi tingkat kedatangan. Didapatkan bahwa WQ sama dengan 0,0024 jam atau 1,34 menit waktu rata-rata pelanggan di dalam antrian. Lalu ada pertanyaan ke-6 yaitu berapa waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem. Rumus W yaitu WQ ditambah 1 per tingkat kedatangan. Dan didapatkan bahwa waktu rata-rata pelanggan di dalam sistem yaitu 0,064 jam atau setara dengan 3,84 menit. Untuk menganalisis apakah perhitungan yang dilakukan secara manual tadi merupakan nilai yang valid atau dapat dikatakan benar, kita dapat menyelesaikan atau menganalisis data antrian menggunakan sebuah aplikasi yaitu aplikasi POMQM. Aplikasi POMQM merupakan singkatan dari Production and Operation Management for Windows and Quantitative Method. POMQM merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam manajemen operasi dan metode kuantitatif. Software POMQM banyak digunakan untuk analisis dalam bidang seperti perencanaan produksi, manajemen rantai pasokan, penjadwalan, pemrograman linear, serta analisis sistem antrian. Dalam analisis sistem antrian, POMQM berfungsi untuk membantu pengguna dalam memodelkan dan menganalisis perilaku sistem antrian melalui berbagai parameter. POMQM sendiri dapat digunakan untuk menganalisis dan melakukan perhitungan jika jumlah data antrian yaitu banyak, sehingga memudahkan pengguna untuk menganalisis dan melakukan perhitungan pada suatu data antrian. Setelah melakukan perhitungan menggunakan aplikasi POMQM, didapatkan bahwasannya hasil perhitungan secara manual dan menggunakan POMQM yaitu sama, dan dapat dikatakan bahwasannya hasil perhitungan menggunakan manual tadi dapat dikatakan valid atau benar. Setelah berbagai materi yang dapat kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwasannya teori antrian adalah studi tentang cara menangani proses antrian untuk meningkatkan efisiensi sistem pelayanan. Teori ini digunakan untuk memahami dan mengoptimalkan waktu tunggu, jumlah antrian, serta kapasitas pelayanan agar sumber daya dapat digunakan secara optimal dan pelanggan atau pengguna mendapatkan pelayanan yang memadai.